It's my pleasure to introduce Steven Levitsky and Daniel Ziblatt. Steven Levitsky and Daniel Ziblatt are both professors of government at Harvard University. Akankah demokrasi bisa mati di negeri ini? Pertanyaan itu tiba-tiba saja menyeruak dan menjadi topik diskusi usai buku How Democracies Die viral. Buku karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu, Levitsky dan Ziblatt membeberkan catatan sejarah soal kematian demokrasi yang tak selalu dimulai oleh jenderal militer lewat kudeta. Kisah kematian demokrasi yang monumental justru datang dari proses paling demokratis. Dua guru besar dari Harvard ini menjadikan karir politik Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Chavez sebagai contoh. Ketiganya gagal meraih tampuk kekuasaan lewat kudeta, namun berhasil menjadi diktator melalui proses yang demokratis. Menurut Levitsky dan Ziblatt, kematian demokrasi lewat jalur elektoral yang demokratis membuat warga tidak sadar. Banyak orang yang percaya mereka masih hidup dalam demokrasi meski tanda-tanda kediktatoran sudah di depan mata. Dalam kudeta klasik, kata Levitsky Ziblatt, kematian demokrasi tampak jelas. Istana dibakar dan presiden terbunuh, dipenjara, atau diasingkan. Namun hal itu tak terjadi dalam kematian demokrasi lewat pemilu. Pasalnya, konstitusi dan lembaga berlabel demokratis lainnya tetap ada. Media massa masih bisa terbit, namun dibeli, penguasa atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat juga masih bisa mengkritik pemerintah tapi mereka akan menghadapi masalah hukum atau masalah lainnya. Buku ini menyebut, diktator bisa lahir saat partai politik mulai melemah. Ada 4 ciri diktator yang disebut dalam buku ini yakni, menolak aturan main demokrasi, menyangkal legitimasi lawan, menoleransi atau menyerukan kekerasan, dan menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media massa. Potret demokrasi Indonesia sejumlah kalangan menyebut, saat ini demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu ditandai dengan semakin minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, menyusutnya kebebasan berekspresi serta kriminalisasi aktivis dan tokoh oposisi. Mengutip Kompas.com, peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3S, Wijayanto menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi hanya fokus pada beberapa sektor. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang berdampak pada iklim demokrasi itu terlihat dalam riset yang berjudul Jokowi and the New Development. Riset tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang fokus pada sektor pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah mengabaikan persoalan lain di Indonesia seperti perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Kemunduran demokrasi juga terlihat dari kengototan pemerintah dalam proses pembentukan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut Wijayanto, pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja meski menuai banyak kritik dan penolakan. Teror terhadap orang-orang yang mengkritisi termasuk teguran terhadap akademisi juga bentuk kemunduran demokrasi. Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan, sebagian besar masyarakat menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis. Persepsi publik terhadap tingkat demokratisasi di Indonesia semakin menurun. Warga semakin takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah ditekan. Caranya beragam mulai dari pembatasan akses, kriminalisasi hingga peretasan. Banyak pihak yang mulai pesimistis dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah Didik Jerachebini. Didik menyebut demokrasi Indonesia mengarah pada otoritarianisme. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil, pemusatan kepada pemerintahan,
ancaman kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat, dan kooptasi media mainstream telah menimbulkan terjadinya degenerasi. Praktik demokrasi tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya dan dominasi oligarki. Satu hal yang saya ingin jadikan sebagai mandat dari pertemuan-pertemuan seperti ini adalah Indonesia tidak bisa lagi dipimpin oleh orang-orang yang sembunyi di balik kepalsuannya. Walaupun tidak secara khusus menyebut Indonesia, Jeffrey A. Winters melihat oligarki sebagai realitas global. Dalam wawancaranya dengan Ken On, mengingatkan adanya konvergensi antara demokrasi dan oligarki. Tidak ada clash antara keduanya. Oligarki tetap subur di alam demokrasi. Hal demikian, menurut Winters, disebabkan beberapa faktor. Pertama, faktor kesenjangan sosial yang sangat tajam. Faktor ini berpengaruh terhadap terciptanya stratifikasi demokrasi. Elit sangat menentukan arah demokrasi. Kedua, biaya politik yang mahal sebagai akibat dari proses kampanye yang lama. Politik dikuasai oleh orang-orang kaya atau oleh pemodal. Kekuatan uang dan kedikdayaan kekayaan akan menentukan siapa yang akan berkuasa. Saya ingin mengatakan sama Anda, Indonesia terlampau mudah menyelesaikan utang sepanjang Anda punya harkat martabat membangun bangsa ini. Sorry, yang datang kepada saya itu bukan 1-2 orang, karena mereka tahu saya punya jalan keluar. Tapi saya tidak mau berpihak pada mereka yang kemudian menjunjung tinggi dunia globalis yang akhirnya mendikte Anda. Saya nggak mau. Yang kedua, ketergantungan investasi asing. Saya mau bilang sama Anda, konsep bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena kemerdekaan adalah milik semua umat manusia. Itu berarti Anda harus menghentikan investasi asing dan perdagangan bebas. Ada data saya berikutnya. Investasi asing itu dan perdagangan bebas itu 5I. Dia merupakan bentuk invasi, dia merupakan bentuk intervensi, dia merupakan bentuk infiltrasi, dia merupakan bentuk intimidasi, dia merupakan bentuk inflasi. Mau saya buktikan? Sederhana sekali. Bongkar perjanjian kita dengan Bank Dunia ketika Anda menaikkan harga BBM. Apa kata Bank Dunia? Cabut subsidi. Marah masyarakat, bayar. Media bayar, kaum kritis bayar. Itu disebut dalam perjanjian bangsa Indonesia, Menteri Keuangan dengan yang namanya Bank Dunia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terkena inflasi. Kenapa ada penjelasan inflasi? Karena Anda sesungguhnya tidak merdeka dalam persoalan energi dan pangan. Setelah 20 tahun, demokrasi di Indonesia tidak semakin berkualitas. Kekuatan eksekutif jauh lebih dominan dibandingkan dengan legislatif dan yudikatif. Di tingkat pusat, meskipun posisinya setingkat, Presiden begitu perkasa. Beberapa kali Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Undang-undang hasil kerja keras DPR yang anggotanya lebih dari 500 orang. Kandas oleh seorang presiden. Di kabupaten dan kota, DPRD selalu seia dan sekata dengan bupati atau wali kota. Lembaga legislatif yang seharusnya berperan sebagai kekuatan kontrol, check and balance. Bahkan oposisi seakan tidak bertaji. Partai tidak hanya di bawah kontrol eksekutif, tetapi menjadi bagian dari oligarki itu sendiri. Dalam tubuh partai, mulai tumbuh benih-benih feodalisme. Anggota legislatif tidak ubahnya bidak politik dan speaker elit. Kritik Iwan Fals terhadap DPR Orde Baru tampak relevan di era reformasi. Dengan cara yang berbeda, DPR tidak ubahnya paduan suara yang selalu setuju pada kehendak penguasa. Betul bahwa dalam demokrasi terdapat kebebasan berpendapat, kesempatan berjuang, dan pemilihan umum yang kompetitif. Namun, semua itu tidak terlepas dari cengkeraman oligarki. Ketiga, adanya kecenderungan populisme di mana figur-figur populer mulai tampil dalam kepemimpinan politik. Dunia menyaksikan praktik demokrasi yang oligarki. Demokrasi adalah cermin moralitas bangsa. Baik dan buruknya demokrasi terletak pada akhlak masyarakat. Sebagus apapun suatu sistem tidak menjamin keberhasilan jika moral mengalami kehancuran. Dalam konteks bangsa Indonesia yang religius, harapan demokrasi berada di tangan para tokoh agama.
memang agak berisiko dan tidak seharusnya terjadi. Keterlibatan para agamawan dalam politik bisa menyeret mereka ke dalam pragmatisme dan potensi politisasi agama. Namun, komitmen moral, tanggung jawab sosial, dan kepedulian mereka terhadap masa depan bangsa dan negara sangat diperlukan. Realitas politik Indonesia saat ini sungguh ironis. Dalam banyak hal, justru para tokoh agama yang bersuara lantang di tengah keheningan para politisi yang tidak kuasa bicara. Tidak sedikit yang mencibir dan nyinyir. Namun, dunia tidak alpa pada catatan pinggir sejarah bahwa perubahan, revolusi atau reformasi digerakkan oleh para guru ngaji. Revolusi Islam Iran, 1979, dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Reformasi Indonesia, 1998, dimotori oleh Muhammad Amin Rais. 21 tahun lalu Amin Rais adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Di tengah demokrasi yang semakin oligarki harus tetap ada yang bersuara kritis. Tanpa kelompok kritis, demokrasi akan mati dalam pelukan tirani.